Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan bagaimana perasaannya anak-anak? Semoga perasaan anak-anak selalu bahagia, ceria, dan gembira. Amin. Alhamdulillah, pekan ini kita bertemu lagi bersama Ibu Fitri dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pekan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pada pekan ini. Amin. Nah, selanjutnya pada pekan ini kita masuk pada tema 5, yaitu tentang ekosistem. Subtema 1 tentang komponen ekosistem. Selanjutnya itu ada lagu tema. Lagu tema ini yaitu dengan nada Ayo Mama. Nah, teman-teman boleh ikut bernyanyi bersama-sama dengan Ibu. Yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ayo kawan, jaga ekosistem kita. Ekosistem memiliki 2 komponen. Abiotik adalah komponen tak hidup dan biotik komponen yang hidup. Manusia, hewan, tumbuhan termasuk dalam kelompok biotik. Angin, air, dan matahari termasuk kelompok abiotik. Individu adalah satu organisme populasi. Populasi sekumpulan individu. Komunitas sekumpulan populasi bersatu menjadi ekosistem. Alhamdulillah, teman-teman sudah bernyanyi bersama-sama. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan terkait subtema pada pekan ini, teman-teman. Ustazah izin menginformasikan terlebih dahulu ya sebelum Ustazah menyampaikan materinya. Nah, yang pertama itu ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. Nah, Quran surat Al-An'am ini terkait tentang adanya ekosistem yang ada di permukaan bumi kita. Selanjutnya yaitu ada pengertian ekosistem, karena pekan ini kita membahas terkait ekosistem. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya, di mana ekosistem merupakan sebutan bagi kesatuan antar alam atau lingkungan dengan makhluk hidup atau organisme yang hidup di dalamnya. Nah, komponen ekosistem ini dibagi menjadi 2, yaitu ada biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik ini adalah bagian ekosistem yang merupakan makhluk hidup. Jadi komponennya itu hidup. Seperti apa? Tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah bagian dari ekosistem yang komponennya tidak hidup. Nah, seperti apa sih komponennya atau ekosistem abiotik itu? Seperti cahaya, sinar matahari, dan yang lain sebagainya. Nah, semua komponen ekosistem biotik dan abiotik tersebut dapat kita jumpai pada wilayah Indonesia.
Nah, selanjutnya itu kita masuk ke materi pekan ini, yaitu terkait tentang mengenal letak geografis Indonesia. Yang pertama ada pengertian letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan geografis, Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia pun terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Inilah terkait tentang letak geografis Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah negara Indonesia pun berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia itu memiliki 17.000 pulau yang berukuran besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia. Nah, sekitar 6.000 pulau tersebut tidak berpenghuni. Yuk kita cari tahu pulau berukuran besar dan kecil itu pulau apa saja? Nah, yang pertama ada Pulau Indonesia yang berukuran besar, antara lain yaitu ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumatera. Inilah Pulau Indonesia yang berukuran besar. Yuk kita cari tahu selanjutnya Pulau Indonesia yang berukuran kecil apa saja. Yang pertama itu ada Pulau Nias. Yang kedua ada Pulau Siberut. Yang ketiga ada Pulau Bangka. Yang keempat ada Pulau Belitung. Yang kelima ada Pulau Madura. Yang keenam ada Pulau Bali. Yang ketujuh ada Pulau Lombok. Dan yang terakhir yaitu ada Pulau Flores. Nah, 8 inilah pulau yang ada di Indonesia yang berukuran kecil. Selanjutnya yaitu ada batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia bagian utara dibatasi oleh negara Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Sedangkan bagian barat yaitu Samudra Hindia. Bagian selatan yaitu Samudra Hindia, Laut Timur, Laut Leste, dan Australia. Dan bagian timur yaitu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nah, selanjutnya perhatikan peta pada gambar ini. Ini adalah sebuah peta Indonesia. Maksud dari peta ini adalah wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur. Nah, yaitu terdiri dari atas daratan dan perairan. Perairan Indonesia ini lebih luas dibandingkan wilayah daratannya, di mana luas daratan Indonesia yaitu mencapai 1.922.570 km kubik, sedangkan luas perairan Indonesia yaitu 3.257.483 km. Inilah terkait tentang luas daratan Indonesia dan perairan Indonesia. Selanjutnya itu ada pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu ada musim kemarau dan musim penghujan atau musim hujan. Pengaruh pertama letak geografis Indonesia dikarenakan Indonesia ini diapit oleh 2 samudra, makanya Indonesia ini memiliki 2 musim. Nah, selanjutnya itu pengaruh letak geografis Indonesia yang kedua adalah
Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya. Yang ketiga, Indonesia memiliki keanekaragaman fauna dan flora. Hal ini tentunya tidak akan asing lagi di mata dunia, di mana Indonesia adalah salah satu negara kaya flora dan faunanya. Contohnya seperti badak Jawa, harimau Sumatera, bunga anggrek, dan bunga rafflesia. Inilah 3 pengaruh letak geografis di Indonesia. Nah, selanjutnya itu kita akan mengenal komponen peta. Nah, mungkin tadi teman-teman sudah mengetahui gambar peta yang di slide sebelumnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan komponen-komponen peta itu. Itu yang pertama ada judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga simbol, yang keempat legenda, yang kelima insert, yang keenam garis astronomis, yang ketujuh ada garis tepi, dan yang kedelapan ada petunjuk arah atau arah mata angin. Yuk kita cari tahu maksud dari komponen-komponen ini. Nah, yang pertama itu ada judul peta. Nah, judul peta ini menunjukkan isi peta yang akan digambarkan dalam peta. Biasanya terletak di bagian atas. Yang kedua, ada skala peta. Nah, skala peta ini adalah angka menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Yang ketiga, ada simbol. Simbol ini adalah lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek peta yang terdapat pada suatu wilayah. Yang keempat, ada legenda. Legenda ini merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta dalam memahami isi peta. Dan yang kelima itu ada insert. Insert adalah bentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting, tetapi peta tersebut itu kurang jelas. Yang keenam itu ada garis astronomis. Nah, garis astronomis adalah garis khayal di permukaan bumi, yaitu terdiri dari garis lintang, mendatar atau horizontal, dan garis bujur, yaitu bentuknya tegak atau vertikal. Yang ketujuh ada garis tepi, di mana garis tepi ini adalah garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi 4. Nah, yang kedelapan adalah petunjuk arah atau arah mata angin yang berfungsi sebagai petunjuk arah mata angin, yaitu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, 8 komponen inilah terkait tentang adanya peta. Nah, inilah contoh gambar terkait komponen petanya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman menyimak informasi di atas, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, kesimpulannya yaitu letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua, Indonesia ini memiliki bentang perairan dan daratan. Yang ketiga, komponen peta ini terdiri dari 8 unsur, yaitu ada judul peta, skala peta, simbol, legenda, insert, garis astronomis, garis tepi, dan arah mata angin. Maka, dengan mengetahui letak geografis Indonesia, kita dapat memahami keragaman budaya, flora dan fauna, dan pulau-pulau serta keindahannya. Inilah kesimpulan pada materi pekan ini, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada project. Nah, project pada pekan ini
Buatlah peta pulau yang ada di wilayah Indonesia pada kertas HVS A4. Nah, anak-anak dapat membuat seperti contoh berikut ini dan berilah keterangan yang dibutuhkan. Jadi, teman-teman silahkan membuat peta pulau yang ada di Indonesia di kertas HVS. Nah, silahkan teman-teman pilih sesuka hati teman-teman ingin membuat pulau apa. Kan di situ banyak, ada pulau besar dan pulau kecil. Silahkan teman-teman pilih salah satu saja. Misalkan mau membuat pulau Sulawesi saja. Nah, buatlah sesuka hati teman-teman dan berilah keterangan ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak informasi pada materi pekan ini bersama Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pekan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.